Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Stefania Gloritamonov atau biasa dipanggil Fanny. Coba tebak, kali ini saya mau menjelaskan apa? Ya, betul sekali. Sesuai di judul, saya akan menjelaskan tentang hidrolisis garam. Suatu hari di laboratorium, seorang siswa mencampurkan dua larutan. Ia mengira hasilnya bakalan netral. Namun ketika diuji, ternyata larutan tersebut bersifat basa. Ia pun bingung, bagaimana mungkin hasil reaksi asam dan basa malah menjadi basa? Ternyata jawabannya ada di hidrolisis garam. Kalau begitu, yuk kita sama-sama cari tahu apa sih hidrolisis garam dan macam-macam garam. Ayo. Sebelum masuk ke hidrolisis garam, kita pahami dulu apa itu garam. Garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Secara umum, reaksi pembentukan garam disebut reaksi netralisasi dengan rumus asam ditambah basa menghasilkan garam tambah air. Nah, contoh dari reaksi netralisasi atau reaksi pembentukan garam adalah HCl tambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O, lalu H2SO4 ditambah 2NH4OH menghasilkan NH42SO4 ditambah 2H2O. Dan terakhir, 2HCN ditambah BaOH2 menghasilkan BaCN2 ditambah 2H2O. Nah, garam itu ternyata tidak selalu netral. Garam bisa bersifat netral, asam, dan basa, tergantung dari asam dan basa pembentukannya. Contohnya, asam kuat ditambah basa kuat menghasilkan netral, dan asam kuat tambah basa lemah menghasilkan asam, dan juga asam lemah ditambah basa kuat menghasilkan basa. Sekarang kita masuk ke hidrolisis garam. Kata hidrolisis berasal dari hidro yang berarti air dan lisis yang berarti penguraian. Jadi, hidrolisis garam adalah reaksi antara ion-ion garam dengan air yang menyebabkan larutan menjadi asam atau basa. Dan hidrolisis juga dibedakan menjadi dua, yaitu hidrolisis sebagian yang berarti salah satu ion yang bereaksi dengan air, dan hidrolisis total yaitu kedua ion garam bereaksi dengan air. Sekarang kita masuk ke jenis garam atau macam-macam garam berdasarkan hidrolisisnya. Yang pertama, garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini mengalami hidrolisis sebagian. Yang bereaksi adalah anion dari asam lemah dan menghasilkan ion OH-. Akibatnya, larutan bersifat basa dan pH lebih dari 7. Contohnya, CH3COOH ditambah NaOH menghasilkan CH3COONa tambah H2O. Reaksi ionisasinya yaitu CH3COONa menghasilkan Na+ ditambah CH3COO-. Yang terhidrolisis adalah CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH tambah OH-. Karena menghasilkan OH-, maka larutan bersifat basa. Kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini juga mengalami hidrolisis sebagian. Yang bereaksi adalah kation dari basa lemah menghasilkan H+. Akibatnya, larutan bersifat asam dan pH kurang dari 7. Contohnya, HCl ditambah NH4OH menghasilkan NH4Cl ditambah H2O. Reaksi ionisasinya NH4Cl menghasilkan NH4+ ditambah Cl-. Yang terhidrolisis yaitu NH4+ ditambah H2O menghasilkan NH4OH ditambah H+. Karena menghasilkan H+, maka larutan bersifat asam. Yang ketiga, garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam ini mengalami hidrolisis total, karena kation menghasilkan H+, dan anionnya menghasilkan OH-. Jadi, sifat larutan tergantung nilai Ka dan nilai Kb. Contohnya yaitu HCN ditambah NH4OH menghasilkan NH4Cn tambah H2O. Reaksi ionisasinya NH4Cn menghasilkan NH4+ ditambah Cn-.
hidrolisisnya NH4+ menghasilkan H+, CN- menghasilkan OH-. Jadi, sifat larutan tergantung mana yang lebih kuat. Yang keempat, atau yang terakhir, garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini tidak mengalami hidrolisis karena kation tidak bereaksi dan anionnya tidak bereaksi. Contoh, HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl tambah H2O. Larutan bersifat netral dan pH-nya sama dengan 7 atau netral. Lanjut, di sini saya menampilkan rumus menghitung pH larutan. Yang pertama dari garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Kali ini, saya akan mengajak kita untuk mengerjakan latihan soal ini. Yang pertama, diketahui rumus-rumus senyawa CH3COONA, NH4Cl, K2S, NaBr, dan NH42SO4. Pasangan garam yang mempunyai pH lebih kecil dari 7 adalah A. 1 dan 4, B. 2 dan 3, C. 2 dan 5, D. 3 dan 5, E. 4 dan 5. Kedua, jika KBNH4OH sama dengan 10 pangkat min 5, maka larutan garam NH4Cl 0,1 m mempunyai pH A5, B6, C7, D8, E9. Nah, mari kita kerjakan bersama-sama soal latihan yang tadi. Nomor pertama, ada CH3COONA, yang dimana CH3COOH adalah asam lemah dan NaOH adalah basa kuat, yang dimana asam lemah dan basa kuat menghasilkan basa. Kedua, NH4Cl. NH4 adalah basa lemah dan HCl adalah asam kuat, yang dimana asam kuat ditambah basa lemah menghasilkan asam. Ketiga, K2S. H2S adalah asam lemah dan HCl adalah basa kuat. Asam lemah ditambah basa kuat menghasilkan basa. Keempat, NaBr. HBr adalah asam kuat dan HCl adalah basa kuat. Asam kuat ditambah basa kuat hasilnya netral. Kelima, NH42SO4. NH3 adalah basa lemah, H2SO4 adalah asam kuat. Asam kuat ditambah basa lemah menghasilkan asam. Jadi jawabannya yang bersifat asam atau pH-nya lebih kecil dari 7 adalah nomor 2 dan 5. Jawaban yang tepat adalah C. Lanjut, mari kita kerjakan soal nomor 2. Diketahui KBNH4OH adalah 10 pangkat min 5, NH4Cl adalah 0,1 m. Atau bisa kita rubah menjadi 10 pangkat min 1 m. KW-nya 10 pangkat min 14 dan ditanya pH NH4Cl. Pertama-tama kita mencari H+-nya dulu, karena di soal ini asam yang lebih kuat daripada basa. Jadi rumus yang tadi itu adalah H+ sama dengan akar dari KW per KB dikali garam. Nah, di sini kita masukkan H+ sama dengan 10 pangkat min 14 dibagi 10 dipangkatkan min 5 dikali 10 pangkat min 1. Sama dengan akar dari 10 pangkat min 9 dikali 10 pangkat min 1 sama dengan 10 pangkat min 10. Nah, akar dari 10 pangkat min 10 adalah 10 pangkat min 5m. Untuk mencari pH-nya, kita tahu rumusnya adalah pH sama dengan min log H+. Karena kita sudah mendapatkan H+ adalah 10 pangkat min 5, maka kita tinggal taruh min log 10 pangkat min 5. Nah, pH-nya adalah 5. Nah, itu dia penjelasan tentang hidrolisis garam dan macam-macam garamnya. Kali ini saya akan bertanya kepada teman-teman semuanya. Na2CO3 bersifat apa? Ya, betul. Na2CO3 bersifat basa, yang dimana mereka adalah asam lemah dan basa kuat. Hidrolisis garam mungkin terlihat sederhana, tetapi konsep ini sangat penting dalam memahami sifat larutan dalam kimia.
Dengan memahami hidrolisis garam, kita dapat menentukan sifat larutan dalam berbagai situasi. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita semua. Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai jumpa.